Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musahabah kedudukan langit. Bumi itu tempat tinggal jasad, dan langit itu tempat tinggal ruh. Kedudukan langit itu bukan maksudnya punya pangkat di langit, kedudukan itu maksudnya tempat tinggal, kayak kita punya kedudukan di bumi, artinya punya tempat tinggal, tempat kita duduk, berdiri, tidur, atau punya rumah tinggal, tempat kembali kalau kita pergi kemana-mana, maka rumah pulangnya di alamat rumah kita. Maksudnya, kalau orang punya kedudukan di langit, berarti orang yang punya alamat tinggal, tempat kembali ketika kita mati. Contoh kita punya rumah tinggal di bumi, tempat kembali, maka kita tidak hidup sengsara. Ketika hujan tidak kehujanan, ketika panas tidak kepanasan, ketika dingin tidak kedinginan, atau kata mudahnya, kita tidak menanggung kesengsaraan tinggal di dunia, karena ada rumah, nyaman dengan fasilitas di dalamnya. Jadi maksudnya, punya kedudukan di langit itu, punya tempat kembali pulang, ketika ruh sudah lepas dari badan, sudah punya rumah tinggal di langit, karena punya rumah tinggal, maka tidak merasakan kesengsaraan ketika di langit. Maksud dari kesengsaraan itu, kita sudah tidak disiksa ketika mati. Artinya yang tidak punya kedudukan, maka akan merasakan siksaan kesengsaraan ketika mati. Jadi, orang-orang yang mati, dan tidak punya kedudukan langit, maka dirinya, dalam keadaan disiksa, sedang kebanyakan orang itu disiksa ketika mati, sebab tidak banyak orang yang punya kedudukan atau rumah tempat tinggal di langit. Langit itu tempat tinggal ruh, dan bumi itu rumah tinggalnya jasad, persesuaiannya tidak jauh beda. Kenapa orang tidak punya rumah tinggal di bumi? Karena tidak atau belum, atau tidak berusaha membangun rumah di bumi. Kenapa orang tidak punya rumah di langit? Karena tidak pernah, atau belum, atau tidak berusaha membangun rumah di langit. Alasannya, ya setiap orang, masing-masing punya alasan yang berbeda, kenapa tidak membangun rumah di bumi. Karena tidak ada dana, bisa tidak punya kesempatan, tidak ada waktu, dan lain-lain alasan, setiap orang punya alasan berbeda, atau bahkan, tak punya alasan, karena sama sekali tak kepikiran, untuk punya rumah di bumi. Di langit juga sama, kenapa orang tak punya rumah di langit? Karena belum ada kesempatan, karena sibuk dengan dunia, karena merasa tak akan mati, karena tak percaya bahwa ada kehidupan setelah mati, karena tak kepikiran punya rumah di langit, dan karena yang lain, bahkan bisa jadi tak tahu sama sekali soal itu. Makanya, kebanyakan orang tak punya rumah di langit, tak punya rumah kembali, akhirnya kemudian, orang itu, ketika meninggal dunia atau mati, ruhnya disiksa di akhirat, dan itu kebanyakan umum ke semua orang. Misal ada orang, tak tahu kalau orang itu, jika hidup di dunia harus punya rumah, jika ingin punya rumah, harus bangun rumah, jika bangun rumah, harus pakai dana, semua itu tak tahu, saking lolak-lolok, bodoh ela-elo, atau akalnya idiot, sehingga tak tahu sama sekali, kalau ingin tinggal nyaman itu, harus punya rumah, sehingga tak berusaha sama sekali untuk bangun rumah, bahkan, mungkin tak tahu, rumah itu apa, rumah itu singkong rebus atau sambal, gak tahu, gak bisa membedakan. Sehingga hidupnya menggelandang, kalau tidur kedinginan, dan digigiti nyamuk, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, hidup luntang-lantung, gak pernah mandi, kulitnya penuh borok dan belatung, kemana tempat diusir orang, karena suka BAB sembarangan. Begitu juga di akhirat, orang bisa saja tak tahu, bahwa di akhirat itu, harus punya rumah, dan lain-lain, sebagaimana di dunia, apalagi di akhirat itu, hidup lebih lama, makanya, Allah memberi isyarat dalam Al-Quran. 1. Qs Al-Baqarah, 154, dan janganlah kamu mengatakan, terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan, sebenarnya mereka itu hidup, tetapi, kamu tidak menyadarinya. 2. Qs Ali Imran, 157, dan sungguh, kalau kamu gugur di jalan Allah, atau meninggal, tentulah ampunan Allah, dan rahmatnya, lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. 3. Qs Ali Imran, 169, janganlah kamu mengira bahwa, orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu, hidup di sisi Tuhannya, dengan mendapat rezeki. 4. Qs Ali Imran, 170, mereka dalam keadaan gembira, disebabkan karunia Allah, yang diberikannya kepada mereka, dan mereka, bergirang hati, terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka,
dan tidak pula mereka bersedih hati. 5. QS Ali Imran 171, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. 6. QS Ali Imran 195, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. 7. QS An-Nisa 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nanti di akhirat itu, ada orang-orang yang berhak masuk surga, tapi kebingungan, karena tidak menemukan jalan menuju surga. Mereka beratus tahun berputar-putar mencari jalan ke surga. Tapi tak juga ketemu, yaitu mereka orang-orang Islam yang hidupnya tak mau mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beramal atas pendapat dan caranya sendiri. Seseorang yang mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah, maka akan diarahkan kepada sang guru mursyid Thariqah yang bersanad, menyambung ke Rasul, menyambung ke Allah. Kalau belum bertemu guru mursyid Thariqah, mintalah kepada Allah untuk dipertemukan, dan ikuti apa yang diajarkan, jalankan dengan sungguh-sungguh amaliyah, tahap demi tahap. Semoga kita termasuk orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah berthariqah menuju Allah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kelak umatku menjadi 73 golongan, dan satu golongan yang benar. Maka dari itu, kita wajib mengimani apa yang disabdakan oleh beliau, karena iman pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari rukun iman. Jadi, jika saat ini dari 73 orang, lalu hanya ada satu orang yang menjalankan amalia ibadah yang diajarkan oleh seorang guru mursyid waliullah yang ajarannya bersanad pada waliullah terdahulunya, tersambung ke Rasulullah, tersambung ke malaikat Jibril, dan tersambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah membuktikan bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar faktanya dan bukanlah suatu kebohongan. Maka, dengan kita mengikuti ajaran seorang guru mursyid waliullah, semoga kita ada di dalam yang satu golongan yang benar itu. Amin amin ya robbal alamin.